Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel kami Rumah Murah Sekali. Channelnya namanya Rumah Murah Sekali karena spesialis membuat channel untuk rumah murah, teman-teman. Rumah yang murah tapi tidak murahan. Pagi ini saya ingin memberikan pembahasan lanjutan tentang cara memiliki rumah yang kemarin sudah saya bahas, sambil sambil melihat teman-teman kerja. Jadi pada prinsipnya kalau teman-teman atau saudara-saudara atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memiliki rumah dengan budget yang minimal tapi hasilnya maksimal, dengan modalnya kalau bisa itu modal seadanya tapi hasilnya juga maksimal. Kadang-kadang teman-teman kan ada yang karyawan, ada yang karyawati, atau pekerja yang biasa-biasa saja lah. Untuk memiliki rumah itu kadang-kadang merupakan impian, dan belum memiliki atau belum punya keinginan, kadang-kadang sudah dipupus, mahal banget. Apalagi kalau kita melihat perumahan-perumahan itu yang ada di perumahan developer itu rata-rata sekarang ini harganya 400-300 juta. Itu kadang-kadang kita untuk menjangkau itu terlalu jauh dan angan-angannya terlalu tinggi, kadang-kadang seperti itu. Untuk mengaplikasikan atau untuk mewujudkan impian kita harus punya cara, teman-teman. Cara atau tip atau apapun lah. Yang penting untuk menuju itu tidak harus terlalu takut. Ya kalau kita karyawan yang gajinya lumayan, sudah bisa ditabung saja. Lama Pak, iya lama, memang lama. Meskipun memiliki perumahan di perumahan developer itu juga lama. Lamanya maksudnya gimana? Lama nyicilnya. Untuk memiliki rumah di developer itu sudah modalnya juga sama saja. Kita teman-teman katanya hanya punya uang 100 juta sudah mendapatkan rumah. Itu bukan mendapatkan rumah, teman-teman, hanya mendapatkan rumahnya belum milik kita. Itu rumahnya itu belum milik kita, masih miliknya bank itu dengan uang muka 100 juta. Nah, keinginan seperti itu saya dulu juga seperti itu. Saya sendiri juga merasakan seperti itu waktu kita menjadi saat saya nikah suami istri. Ya saya ingin di mana-mana mesti ada impian ingin membelikan rumah anak istri saya. Nah, setelah itu caranya waktu itu saya tabung, teman-teman. Ditabung berupa apa? Jangan ditabung berupa uang, jangan ditabung di tabungan di bank. Itu semuanya mudah diambil, terus nilainya pasti turun. Kalau gaji kita kan nggak terlalu banyak, itu berarti nilainya gaji kita nggak terlalu banyak kan, lama waktunya. Kalau lama nanti nilainya pasti turun kalau berupa uang atau berupa tabungan. Meskipun itu ada bunganya, nggak masuk sekali, nggak signifikan sekali. Jadi kita tabung, seandainya kemampuan kita 1 bulan itu sisa gaji, sisa untuk kebutuhan itu mendapatkan 500.000. Kita tabung berupa emas, teman-teman. Berupa emas setiap bulan 500.000. Mungkin tidak tentu, kadang-kadang ada rezeki yang tidak terduga.
Nah, itu kita tabung lagi. Nah, tapi nomor satu itu niat dulu. Kita harus punya niat yang kuat untuk memiliki rumah atau membikinkan rumah. Diniatkan dalam hati kita yang paling dalam. Nah, setelah itu saya niat untuk saya ingin membikinkan rumah anak istri saya. Semoga Allah meridhoi, mengabulkan. Seperti itu, saya dulu seperti itu. Dan berdoa setiap hari, minta itu setiap hari. Karena kalau kita minta, insya Allah Allah menuruti. Tapi kapan dituruti? Entah 1 tahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun, insya Allah dituruti. Nah, yang pertama tabung saja berupa emas. Emas jangan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan nanti ruginya banyak teman-teman. Emas yang berupa emas batangan atau emas yang koin itu, yang itu tidak ada nilai ruginya. Kalau emas itu emas perhiasan itu nanti dipakai istri jenengan, setelah itu rusak, nilainya juga turun sama saja. Dirupakan emas saja, emas batangan. Setelah itu kalau sudah cukup untuk membeli tanah, dibelikan tanah dulu. Pelan-pelan. Setelah mendapatkan tanah, pasti ada nilai kebanggaan teman-teman. Kalau sudah bisa membeli tanah itu semangat kita lebih besar lagi. Setelah itu kita punya kebanggaan tersendiri. Lain teman-teman. Hasil jeripayah kita dengan kita diberi orang tua itu lain. Pasti ada kebanggaan tersendiri, pasti ada nilainya sendiri. Terus yang kedua, setelah itu sudah berupa tanah, kita tabung lagi, mulai lagi nabung pelan. Kita belikan material. Insya Allah tidak lama teman-teman, insya Allah tidak lama. Dan kalau sudah punya niat seperti itu, biasanya itu rezeki itu mengikuti. Insya Allah tidak lama. Paling saya kalau memang benar-benar niat dan benar-benar berdoa, minta, insya Allah 5 tahun saja sudah punya rumah teman-teman. Dengan model seperti itu. Karena apa? Karena nilainya juga nggak terlalu mahal. Nah, seandainya tabungan kita sudah nyampe 100 kita belikan tanah. Setelah itu kita nabung lagi, katakan 100 sudah jadi rumah, meskipun ini sederhana. Tapi dengan harga seperti itu sama dengan kita membeli rumah KPR yang harganya 400 juta teman-teman. Percaya atau tidak, saya ngomong apa adanya. KPR yang 400 juta itu rumahnya juga seperti itu, ukuran tanahnya paling maksimal 100 meter. Terus bangunannya ya 36, sama dengan yang seandainya 6 kali 6. Itu biasanya seperti itu, dan pasti ada renovasi, pasti ada penambahan. Nah, kalau kita bikin sendiri nanti kita sesuaikan dengan selera kita. Jadi nggak ada renovasi, nggak ada tambahan. Terus enaknya lagi tidak mikir kreditan, tidak mikir cicilan teman-teman. Ya, teman-teman, kalau KPR tadi saya bilang 100 juta dibelikan tanah, setelah itu kita tabung. Nah, sama saja di perumahan juga ada ada uang mukanya, DP-nya minimal ya 100 juta. Nah, daripada seperti itu, kalau memang sudah punya DP 100 juta, daripada dibelikan perumahan di di developer, ya lebih baik menurut saya ya dibelikan tanah saja dulu. Kita menunggu lagi 5 tahun, 2-3 tahun sudah membangun rumah milik kita sendiri, daripada kita membeli di developer yang nyicilnya juga kadang-kadang sampai 15-20 tahun. Ya sama saja. Ya, seperti itu teman-teman. Ini sekedar memberikan edukasi. Kalau berkenan ya bisa dipakai, kalau nggak berkenan ya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Sementara seperti itu teman-teman, semoga kita semua menjadi yang ingin memiliki rumah cepat-cepat mendapatkan rumah.
Eh, dan kita semua semoga mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah, dan putra putri yang soleh soleh. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.